Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmira Deviani. Saya perwakilan dari kelompok 1 MN20D. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penerapan metode tren dan variasi musim pada data saham PT Unilever Indonesia. Sebelumnya, saya akan membacakan pembagian tugas dalam kelompok. Yang pertama ada Anissa Siti Azahra, presentasi. Arista Adiningrum, mengedit video. Yang ketiga ada Cerilia Alvara Natasha, presentasi. Yang keempat Desi Anggraini, mengerjakan nomor 6 dan presentasi. Nomor 5 Dwi Rahmadia Putri, nomor 5, nomor 6, dan membuat PowerPoint. Yang keenam ada Elmira Deviani, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan presentasi. Yang ketujuh ada Fahri Aziz, membuat PowerPoint. Yang ke-8 ada Fajar Sidik, nomor 3, dan presentasi. Yang ke-9 ada Nafilatul Hikmah, nomor 6, dan presentasi. Nomor 10 ada Rai Pranika Sundarmanik, fluktasi dan presentasi. Yang ke-11 ada Torik Baikaki Al-Syukri, fluktasi dan presentasi. Yang pertama tujuan. Bagian A. Untuk menentukan metode yang paling sesuai dengan data harga saham yang kami punya, kami memakai cara penentuan metode terbaik. Kami telah mendiskusikan berdasarkan hasil tugas individu kami kemarin bahwa menurut kami, metode yang paling sesuai dengan data kami adalah metode kuadrat terkecil, karena kami telah membandingkan hasil sigma Y mini aksen kuadrat dari metode semi rata-rata dan hasil sigma Y min Y aksen kuadrat dari metode kuadrat terkecil. Total sigma Y mini aksen kuadrat untuk metode semi rata-rata adalah 698.793,96. Sedangkan metode kuadrat terkecil total sigma Y mini aksen kuadratnya adalah 696.868,49. Sehingga metode kuadrat terkecil yang paling sesuai karena memiliki total sigma Y mini aksen kuadratnya lebih kecil. Meramalkan data harga saham Unilever dari tanggal 16 Februari sampai 20 Februari. Indeks musim pada data harga saham Unilever selama 30. Tanggal 4 Januari 21, saham 7.475, Y 7.241,10, indeks musim 103,230. Tanggal 5 Januari 2021, saham 7.375, Y 7.268,30, indeks musim 101,468. Tanggal 6 Januari 2021, saham 7.200, Y 7.262,60, indeks musim 99,138. Tanggal 7 Januari 2021, saham 7.200, Y 7.256,70, indeks musim 99,219. Tanggal 8 Januari 21, saham 7.175, Y 7.250,90, indeks musim 98,953. Tanggal 11 Januari 21, saham 7.200, Y 7.245,10, indeks musim 99,378. Tanggal 12 Januari 21, saham 7.100, Y 7.239,30, indeks musim 98,076. Tanggal 12 Januari 21, saham 7.100, Y 7.239,30, indeks musim 98,076. Tanggal
Januari 2021 saham 7.725 Y 7.233,50 indeks musim 97,118 tanggal 14 Januari 2021 saham 7.000 Y 7.227,70 indeks musim 96,850 tanggal 15 Januari 21 saham 6.950 Y 7.221,90 indeks musim 96,235 tanggal 18 Januari saham 7.500 Y 7.216,90 indeks musim 103,923 tanggal 19 Januari 21 saham 7.575 Y 7.210,30 indeks musim 105,058 tanggal 20 Januari 2021 saham 7.400 Y 7.204,50 indeks musim 102,714 tanggal 21 Januari saham 7.325 Y 7.198,70 indeks musim 101,754 tanggal 22 Januari 2021 saham 7.275 Y 7.192,90 indeks musim 101,141 tanggal 25 Januari 2021 saham 7.250 Y 7.187,10 indeks musim 100,875 tanggal 26 Januari 2021 saham 7.250 Y 7.187,30 indeks musim 100,872 tanggal 27 Januari 2021 saham 7.125 Y 7.175,50 indeks musim 99,296 tanggal 28 Januari 2021 saham 7.075 Y 7.168,70 indeks musim 98,679 tanggal 29 Januari 2021 saham 6.925 Y 7.163,90 indeks musim 96,65 tanggal 1 Februari 2021 saham 7.025 Y 7.158,10 indeks musim 98,141 tanggal 2 Februari 2021 saham 7.000 Y 7.152,30 indeks musim 97,871 tanggal 3 Februari 2021 saham 7.175 Y 7.146,50 indeks musim 100,399 tanggal 4 Februari 2021 saham 7.300 Y 7.140,70 indeks musim 102,231 tanggal 5 Februari 2021 saham 7.225 Y 7.134,90 indeks musim 101,263 tanggal 8 Februari 2021 saham 7.100 Y 7.129,10 indeks musim 99,592 tanggal 9 Februari 2021 saham 7.100 Y 7.123,30 indeks musim 99,673 tanggal 10 Februari 2021 saham 7.150
Y 7.117,50. Indeks musim 100,457. Tanggal 11 Februari 2021, saham 7.175, Y 7.111,70. Indeks musim 100,890. Tanggal 15 Februari 2021, saham 7.050, Y 7.105,90. Indeks musim 99,213. Perhitungan tren menggunakan metode semi rata-rata. Bisa dilihat pada tabel sebelah kanan, terdapat tanggal, harga saham, nilai X 13 Januari, nilai X 3 Februari. Bisa dilihat pada nilai X 13 Januari, nolnya terdapat pada tanggal 13 Januari 2021, dan nilai X 3 Februari, nolnya terdapat pada tanggal 3 Februari 2021. Untuk menghitung metode semi rata-rata, caranya adalah rata-rata K2 dikurang rata-rata K1 dibagi dasar K2 dikurangi dasar K1. K1-nya adalah 7.251,7 dan K2-nya adalah 7.128,3. Dibagi dasar K2 dikurangi dasar K1, sehingga B-nya adalah 7.128,3 dikurang 7.251,7 dibagi 15. B sama dengan min 8,2. Untuk menentukan Y aksen, yaitu A ditambah B dikali X. Y aksen pada tanggal 13 Januari yaitu 7.251,6 ditambah min 8,2 kali X. Y aksen 3 Februari sama dengan 7.128,3 ditambah min 8,2 dikali X. Mengenai peramalan metode semi rata-rata. Nah, kelompok kami meramalkan pada 16 Februari 2021, 17 Februari 2021, 18 Februari 2021, 19 Februari 2021, dan 22 Februari 2021. Nah, lalu pertama, kita melanjutkan dari nilai X, di mana nilai X dari 13 Januari yang sebelumnya 13 Januari dari 23, 24, 25, 26, dan 27. Lalu nilai X dari 3 Februari yaitu 8, 9, 10, 11, 12. Nah, lalu nilai X ini dimasukkan ke persamaan Y sebelumnya, di mana Y aksen pada 13 Januari yaitu 7.251,6 ditambah minus 8,2. Nah, lalu Y aksen pada 3 Februari yaitu sebesar 7.128,3 ditambah minus 8,2. Nah, lalu nilai X-nya dimasukkan sehingga menghasilkan pada 16 Februari 2021 peramalan 13 Januari sebesar 7.063,1. Lalu peramalan pada 3 Februari sebesar 7.062,7. Nah, lalu untuk cara yang di tanggal 17 Februari pun sama, di mana nilai X-nya dimasukkan ke dalam persamaan Y aksen tadi dan menghasilkan nilai seperti di layar. Materi berikutnya adalah metode kuadrat terkecil. Nah, dalam pencarian metode kuadrat terkecil ini, pertama kita harus mencari nilai X. Nah, nilai X ini didapat dari nilai tengah harga yang ada, di mana di sini nilai susunan dari harga saham, lalu kita cari tengah-tengahnya, di mana di sini tengah-tengahnya itu pada 22 Januari 2021 dan 21 Januari 2021. Nah, karena kenapa ada dua? Karena kelompok kami memiliki jumlah
data yang genap, yaitu 30. Nah, lalu setelah itu nilai tengahnya yaitu 0,5 dan minus 0,5. Nah, lalu setelah itu kita mencari nilai X dikali Y. Nah, X dikali Y ini kita mengalihkan antara harga saham dan kode X-nya. Nah, seperti yang tertera di layar, pada 4 Januari 2021 harga sahamnya itu 7.475 sebagai nilai X dan kode X-nya itu minus 14,5, lalu dikalikan maka menghasilkan minus 108.387,5 dan seterusnya sampai dengan pada 15 Februari 2021. Nah, lalu berikutnya tabel X kuadrat. Tabel X kuadrat ini kita tinggal mengkuadratkan dari kode X, di mana 14,5 pangkat 2 yaitu 210,25 dan seterusnya. Nah, lalu setelah itu kita jumlahkan semuanya, di mana jumlah harga sahamnya itu 215.750, lalu nilai X-nya itu minus 13,100. Nilai X dikali Y-nya itu. Nah, lalu untuk nilai X kuadratnya itu 22. Untuk nilai X kuadratnya itu 2247,5. Nah, lalu setelah itu kita mencari nilai Y aksennya, di mana kita harus mencari nilai A dan nilai B-nya, di mana nilai A-nya itu didapat dari 215.700 dibagi 30 maka menjadi 7.190. Nah, lalu nilai B-nya itu minus 13,100 yang didapat dari sigma sigma X dikali Y per 2.247,5 menghasilkan minus 5,829 dan dibulatkan menjadi min 5,8. Nah, jadi persamaan trennya itu Y aksen sama dengan 7.190 ditambah minus 5,8. Ini mengenai peramalan kuadrat terkecil. Nah, dalam peramalan kuadrat terkecil ini kami mengambil peramalan pada 16 Februari 2021, 17 Februari 2021, 18 Februari 2021, 19 Februari 2021, dan 22 Februari 2021. Nah, lalu peramalannya ini pertama kita meneruskan nilai X-nya. Nah, nilai X-nya itu dari 15,5, 16,5, 17,5, 18,5 sampai 19,5. Nah, lalu kita juga untuk harga sahamnya sendiri kita dapat dari memasukkan nilai X ke rumus persamaan Y aksen tadi. Nah, lalu setelah itu kita hitung X dikali Y dan X kuadratnya. Maka hasilnya seperti di layar. Materi berikutnya mengenai menentukan metode terbaik. Yang pertama ini adalah metode semi rata-rata, di mana di dalam tabel terdapat Y-nya itu berupa harga saham data yang sudah kita ambil. Lalu nilai X itu diambil dari data sebelumnya di bagian X pada metode semi rata-rata. Lalu berikutnya Y aksen. Y aksen ini didapat dari memasukkan nilai X ke nilai Y aksen yang sudah dicari pada metode semi rata-rata. Pada pencarian metode tren semi rata-rata, lalu setelah dimasukkan menghasilkan seperti yang pertama ini, pada harga saham 7.475 nilai Y aksennya setelah dihitung yaitu 7.309. Lalu pada perhitungan ke bawah pun sama seperti itu, di mana nilai X tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Y aksennya sudah terdapat pada metode semi rata-rata pada tren. Lalu berikutnya, masukkan Y min Y aksen, di mana nilai Y harga sahamnya dikurangi dengan nilai Y aksen. Di mana nilai Y di sini yang pertama ini 7.475, lalu dikurangi dengan nilai Y aksen. Nilai Y aksen ini 7.309, lalu setelah dihitung hasilnya menjadi 166. Lalu dari sini langsung masuk ke Y min Y aksen pangkat 2, di mana ini tinggal dipangkat 2 kan dari 166. Pangkat 2 dari 166 adalah 27.556. Lalu untuk penghitungan ke bawahnya pun caranya sama.
Lalu setelah itu dicari zigma dari nilai Y min Y aksen kuadrat. Nilai zigma dari Y min Y aksen kuadrat ini hasilnya adalah 69.879.366. Untuk cara yang kedua yaitu menentukan metode terbaik dengan kuadrat terkecil. Caranya sama seperti pada cara semi rata-rata di mana nilai harga sahamnya yaitu menjadi bagian Y. Lalu kode X-nya diambil dari metode kuadrat terkecil sebelumnya. Lalu I aksen pun sama caranya, memasukkan nilai X pada rumus Y aksen yang sudah dicari pada metode kuadrat terkecil sebelumnya. Setelah itu tinggal memasukkan ke Y min Y aksen kuadrat. Di sini Y-nya itu 7475, Y aksennya 7274,1, lalu dikurangin hasilnya menjadi 200,9. Setelah itu dipangkat 2 dan menghasilkan 4036,81. Lalu setelah semuanya dihitung, kita mencari zigma Y sama dengan Y zigma Y min Y aksen kuadrat. Lalu setelah dihitung, zigmanya menjadi 69.686,849. Metode terbaik kuadrat terkecil. Metode trennya semi rata-rata. Lalu semi rata-rata di sini angkanya 69.879.396. Lalu kode terkecilnya 69.686.849. Pada metode tren tersebut, yang paling sesuai adalah metode kuadrat terkecil karena memiliki rumus yang terkecil. Ini adalah perhitungan indeks musim menggunakan metode rata-rata sederhana, di mana dari 30 data yang kami punya, kami membaginya menjadi 3, yaitu 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga. Nah, lalu kami masukkan data-datanya menjadi data ke-1, 11, dan ke-21, data ke-2, 12, dan 22, dan seterusnya. Lalu dimasukkan per tabelnya, tabel 10 hari pertama itu dari data pertama sampai data ke-10, lalu 10 hari kedua yaitu data ke-11 sampai data ke-20, dan 10 hari ketiga yaitu data ke-21 sampai data ke-30. Lalu setelah itu kami jumlahkan menjadi jumlah harga penutup, di mana jumlah harga penutup ini merupakan penjumlahan dari data ke-1, ke-11, dan ke-21, data kedua, 12 dan 22, data ketiga, 31 dan 20, data ketiga, 13 dan 23, dan seterusnya. Nah, lalu setelah itu kami menghitung nilai totalnya. Nilai totalnya ini merupakan penjumlahan dari total seluruh data di tabelnya, di mana di sini ada nilai 215.700. Ini didapat dari 22.000, 21.950, dan seterusnya. Lalu menghasilkan nilai 215.700. Nah, lalu nilai total pada 10 hari ke-1 atau pertama yaitu 71.700. Lalu nilai total pada 10 hari kedua yaitu 72.700, dan nilai total pada 10 hari ketiga yaitu 71.300. Nah, lalu setelah itu dilakukan perhitungan pada rata-ratanya, di mana rata-ratanya ini merupakan penjumlahan dari datanya lalu dibagi dengan jumlah data. Di mana di sini pada 10 hari pertama nilai totalnya itu 71.700 lalu dibagi dengan jumlah data. Datanya ini diambil dari per 10 hari, berarti ada 10 data menghasilkan 7.170. Dan untuk yang lainnya pun cara penghitungannya pun sama. Lalu setelah itu kita jumlahkan dari semua nilai rata-rata menjadi rata-rata total yaitu 7.190. Setelah dicari nilai dari rata-rata totalnya, lalu kita lanjut untuk mencari indeks musimnya, di mana kami memakai indeks per 10 hari ya, karena kelompok kami memakai indeks per 10 hari. Nah, di mana indeks 10 hari pertama yaitu rumusnya rata-rata
rata-rata 10 hari pertama dikali 100 per rata-rata total. Sama dengan 7.170 dikali 100 per 7.190. Maka menghasilkan 99,72721,83588. Nah, lalu untuk indeks 10 hari kedua, yaitu rata-rata 10 hari kedua dikali 100 per rata-rata total, sama dengan tinggal kita masukkan angka menjadi 7.270 dikali 100 per 7.190, maka menghasilkan 101,1126565. Nah, lalu pada indeks 10 hari ketiga dilakukan perhitungan juga dengan rumus yang sama, yaitu rata-rata 10 hari ketiga dikali 100 per rata-rata total. Nah, maka kita masukkan angkanya menjadi 7.130 dikali 100 per 7.190, maka menghasilkan 99,165500765. Nah, lalu setelah itu kita masuk ke perhitungan yang direncanakan, di mana saham pada data tanggal 11, 21, 31 direncanakan pada harga 22.500. Nah, maka setiap 10 hari rata-rata totalnya adalah 22.500 dibagi 3, karena ada 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga, menghasilkan 7.500. Nah, lalu karena indeks musim itu rumusnya sama dengan rata-rata per kuartal dikali 100 per rata-rata total. Nah, di mana adalah lalu kita masuk ke target setiap triwulan. Kalau di kelompok kami menggunakan target setiap 10 hari pertama, kedua, dan ketiga, di mana rumusnya itu indeks musim dikali rata-rata total per 100. Nah, maka kita masukkan jadi target 10 hari pertama yaitu 99,7218358 dikali 7.500 dibagi 100. Nah, hasilnya menjadi 7.479,1376991. Nah, lalu pada target 10 hari kedua langsung dimasukkan angkanya ke dalam rumus, yaitu 101,1126565 dikali 7.500 per 100, sama dengan 7.583,44925. Nah, lalu pada target 10 hari ketiga yaitu nilainya 99,165500765 dikali 7.500 dibagi 100, maka hasilnya menjadi 7.437,413074. Saya, Naflatul Hikmah, ingin menjelaskan tentang materi rata-rata tren. Rata-rata tren yang kami ambil adalah dari data metode kuadrat terkecil. Untuk persamaan tren, Y-aksen sama dengan A plus BX. A sama dengan sigma Y dibagi N sama dengan 215.700 dibagi 30 sama dengan 7.190. Dan untuk B sama dengan sigma YX dibagi sigma X pangkat 2 sama dengan min 13.100 dibagi 2.247,5 sama dengan min 5,8. Jadi hasil persamaan tren metode kuadrat terkecil adalah Y-aksen sama dengan 7.190 ditambah min 5,8 X. Untuk itu bisa kita lihat sebelah kanan terdapat tabel yang terdiri dari tanggal, harga saham, kode X, Y-aksen, serta indeks musim. Untuk harga saham adalah data asli yang kita miliki, sedangkan Y-aksen adalah hasil dari data tren yang kita ambil dari metode kuadrat terkecil. Maka dari itu, untuk mencari indeks musim terdapat rumus, yaitu data asli dibagi data tren dikali 100. Maka akan saya contohkan pada tanggal 4 Januari 2021, data aslinya adalah 7.475
Sedangkan data trennya adalah 7.274,1. Jadi 7.475 dibagi 7.274,1 dikali 100, maka hasilnya adalah 102,76 185. Dan untuk yang seterusnya sama caranya dengan yang saya jelaskan tadi. Berikutnya adalah perhitungan indeks musim menggunakan metode rasio rata-rata bergerak, di mana tabel yang pertama itu ada tabel per 10 hari, di mana 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Lalu yang kedua juga ada 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga. Nah, ini itu disusun dari nilai yang ada di rata-rata sederhana tadi, yang data ke-1, ke-11, ke-21, lalu data ke-2, ke-12, dan ke-22, dan seterusnya. Nah, lalu setelah itu, untuk tabel data asli ini didapat dari harga asli saham penutupannya. Nah, lalu setelah itu ada data dari tabel rata-rata. Rata-rata ini didapat dari misalnya ini 7.300. Nah, 7.333 ini didapat dari 7.475 ditambah 7.500 ditambah 7.025 dibagi 3, hasilnya 7.333. Nah, lalu yang kedua ini di rata-ratanya ada 7.300. 7.300 ini didapat dari 7.500 ditambah 7.025 ditambah 7.375 dibagi 3, hasilnya 7.300, dan seterusnya. Nah, lalu mencari nilai rasio. Nah, atau IM. Nah, nilai rasio ini didapat dari data asli dibagi rata-rata dikali 100%. Jadi di sini untuk yang data 10 hari pertama itu tidak ada karena rata-ratanya kan tidak ada. Jadi di nilai rasionya pun tidak ada. Nah, lalu masuk ke 10 hari kedua, di mana 7.500 dibagi 7.333 dikali 100%, hasilnya menjadi 102,2727273, dan ke bawahnya pun seterusnya cara perhitungannya sama. Setelah semuanya sudah dihitung, lalu kita membuat faktor koreksi. Nah, faktor koreksi ini kita tinggal memasukkan per 10 hari. Ada 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga. Di mana per 10 harinya ini ada data ke-1, ke-11, dan ke-21. Di mana di 10 hari pertamanya kosong karena tadi data pertama itu tidak ada nilainya. Lalu data kedua itu kita masukkan nilai rasionya, yaitu 102,27272773. Lalu data ketiga yaitu 96,23287767, dan seterusnya. Nah, lalu setelah itu kita hitung rata-ratanya. Rata-rata dari 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga. Lalu didapat rata-rata di 10 hari pertama itu ada 105, rata-rata di 10 hari kedua itu ada 99, dan rata-rata di 10 hari ketiga itu ada 96. Lalu rata-ratanya ini kita jumlahkan menghasilkan 300. Lalu setelah tabel faktor koreksi sudah dihitung semua dan sudah ada jumlahnya, nah lalu kita masukkan ke rumus dari faktor koreksi. Nah, rumus dari faktor koreksi itu sendiri yaitu 100 dikali N per jumlah rata-rata, di mana N itu sama dengan jumlah banyaknya siklus. Kalau di sini kita memakai 10 hari, berarti kita hitung ada 3, 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga. Nah, lalu kita masukkan rumus di mana faktor koreksi sama dengan 100 dikali 3 per 300, yaitu jumlah rata-rata yang tadi. Hasilnya 0,999540316. Nah, lalu setelah itu kita masukkan ke rumus dari indeksnya sendiri, yaitu indeks 10 hari pertama, yaitu rumusnya 105 dikali
faktor dari koreksi itu sendiri yaitu 0,999540316 menghasilkan 104,9517331. Nah, hal yang kedua ada indeks 10 hari kedua. Lalu kita masukkan nilainya yaitu 99 dikali 0,999540316 menghasilkan 98,95449124. Nah, lalu indeks 10 hari ketiga sama dengan 96 dikali 0,999540316 sama dengan 95,5587029. Untuk menghitung fluktuasi perubahan kenaikan, kita menggunakan rumus yaitu data pertama dikurangi data kedua, lalu dibagi dengan data pertama lagi. Seperti ini contohnya. 7.475 dikurangi 7.375, lalu dibagi 7.475, hasilnya kita ubah menjadi bentuk persen yaitu minus 1%, kita taruh di data kedua. Lakukan hal yang sama di data berikutnya seperti data nomor 3 yaitu 7.375 dikurangi 7.200 lalu dibagi 7.375 dan hasilnya minus 2. Gunakan rumus tersebut sampai dengan data ke-30. Sementara untuk menghitung fluktuasi penurunan menggunakan rumus data kedua dikurang data pertama kemudian dibagi data pertama. Contohnya bisa dilihat pada tabel kedua yaitu 7.375 dikurang 7.475 dibagi 7.475. Kemudian sama seperti fluktuasi kenaikan, hasilnya diubah menjadi bentuk persen dan hasilnya adalah 1% pada kolom kedua. Kemudian terus menggunakan rumus yang sama hingga data ke-30. Ikut diagram perubahan kenaikan. Kita bagi 3 menjadi per 10 hari pertama, per 10 hari kedua, dan per 10 hari ketiga. Pada per 10 hari pertama, kenaikan paling tinggi pada data tanggal 5. Lalu perubahan per hari kedua paling tinggi pada data hari pertama yaitu 8%. Lalu perubahan kenaikan per 10 hari ketiga terjadi pada data tanggal 3, data hari ketiga pada kenaikan 3%. Dan berikut ini adalah diagram perubahan penurunan yang terbagi menjadi 3, yaitu per 10 hari pertama, per 10 hari kedua, dan per 10 hari ketiga. Pada per 10 hari pertama, penurunan terendah terjadi pada data ke-4, ke-5, dan ke-6 di tanggal 7, 8, dan 11 Januari dengan persentase 0%. Kemudian di per 10 hari kedua, penurunan terendah terjadi pada data ke-11 di tanggal 18 Januari dengan persentase minus 8%. Dan terakhir, pada per 10 hari ketiga, penurunan terendah terjadi pada data ke-23 di tanggal 3 Februari dengan persentase minus 3%. Metode tren. A. Metode tren yang paling sesuai adalah metode kuadrat terkecil dengan nilai sigma y min y aksen kuadrat 69.686.849. B. Persamaan tren kuadrat terkecil metode terbaik yaitu y aksen sama dengan 7.190 ditambah min 5,8 x. C. Indeks terendah pada 15 Januari dengan nilai 96.235.
D. Indeks tertinggi pada 19 Januari yaitu dengan nilai 105.058. Kesimpulan metode tren. A. Metode tren kuadrat terkecil. B. Hasil dari metode tren kuadrat terkecil adalah Y-aksen sama dengan 7.190 ditambah min 5,8. C. Indeks musim terendah. Yang pertama, terdapat metode rata-rata sederhana yang hasilnya adalah 10 hari ketiga dengan nilai 99,16. Kedua, terdapat metode rata-rata dengan tren yang hasilnya pada tanggal 15 Januari dengan nilai 96,23. Yang ketiga, terdapat rasio rata-rata bergerak dengan hasil pada 10 hari ketiga dengan nilai 95,95. D. Indeks musim tertinggi. Yang pertama, terdapat metode rata-rata sederhana yang hasilnya pada 10 hari kedua dengan nilai 101,112. Yang kedua, terdapat metode rata-rata dengan tren dengan hasil pada tanggal 19 Januari dengan nilai 105,0580. Dan yang ketiga, terdapat rasio rata-rata bergerak dengan hasil pada 10 hari ke-1 dengan nilai 104,951.